Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ridal Bab Mufarid dari kelas 11 RPLC dan ini video untuk tugas wawancara software engineer. Oke, di sini sudah ada Om Arif. Jadi Om Arif ini kerjanya apa aja, Om? Saya sebenarnya sebagai digital strategist ya. Digital strategist itu apa sih? Jadi digital strategist itu tidak hanya bicara tentang ngedevelop, tapi juga kita bagaimana melayani kebutuhan dari klien ya, yang berkaitan dengan digital. Apakah itu misalnya berkaitan dengan penjualannya di digital marketingnya, atau misalnya membantu menyiapkan sistemnya perusahaan itu, kemudian kita bantu mengenai sosial medianya, bagaimana kita ngedevelop websitenya, kita ngedevelop apa yang mereka butuhkan. Nah intinya seorang digital strategist itu kayak tukang jahit, seperti penjahit yang akan menjahit sesuai dengan kebutuhan dan memberikan saran apa yang terbaik untuk si kliennya. Jadi memang pelayanannya antara satu klien dan yang lainnya itu bisa jadi berbeda-beda, tergantung kebutuhannya lagi. Gitu. Oke, jadi alasan Om Arif memilih untuk kerja di bidang ini apa, Om? Yang pertama memang karena saya suka dengan ngutak-atik komputer. Ya, jadi dari zaman saya masih SMP dulu, komputer masih jadul banget, saya sudah mainan komputer. Kemudian memang sempat saya tinggal karena saya bekerja sebagai profesional, manajer di perusahaan nasional. Terus kemudian di satu titik, pada saat itu 2016, digital mulai rame nih. Maksudnya di Indonesia internet mulai booming, kemudian kebutuhan tentang digital marketer semakin besar, yang berkaitan dengan hal digital itu makin tinggi. Ya ini saya mutusin sudahlah saya masuk kembali ke dunia saya yang sebelumnya. Gitu. Jadi tantangan di dunia kerja sebagai digital strategist itu apa aja, Om? Tantangannya kita lebih ke arah mindset ya mas. Mindset itu pola pikir bahwa Indonesia itu masih banyak orang-orang Indonesia yang masih merasa digital itu nggak dibutuhin. Saya belum butuh digital, saya belum butuh hal-hal yang berkaitan dengan internet. Saya masih bisa berjalan dengan bisnis saya yang konvensional, buka toko atau buka cabang di mana-mana. Itu mereka masih punya mindset seperti itu. Challenge terbesarnya dan itu tidak hanya untuk level sekelas UMKM, tetapi bahkan saya pernah ketemu perusahaan-perusahaan yang cukup besar pun masih punya mindset yang mengatakan saya belum butuh digital terlalu dari. Nah, cuman memang sekarang kondisinya pandemi COVID ya Mas, itu kalau saya bilang itu adalah blessing in disguise, artinya berkah tersembunyi. Orang Indonesia sekarang dipaksa masuk ke digital semua. Jadi poinnya adalah pola pikir. Digital itu berkaitan pola pikir. Bagaimana merubah pola pikir dari konvensional ke melompat ke digital. Oke, jadi suka duka di dunia kerja Om apa, Om? Suka dukanya itu berkaitan dengan kalau ini lucunya aja sih. Jadi kadang-kadang kita kalau bikin penawaran itu selalu ditawar dengan gini doang kok mahal sih. Padahal sebenarnya kita di sini kita bicaranya seni. Sukanya banyak banget. Artinya kita ketemu banyak teman, kita ketemu klien yang berbeda-beda, kita ketemu dengan bisnis yang berbeda-beda, kita bisa belajar juga tentang bisnis mereka, bagaimana mengembangkan sistem, mengembangkan website yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu menantang banget. Artinya kita dipaksa untuk terus belajar. Ketika saya misalnya ketemu dengan satu perusahaan transporter, ya saya harus belajar tentang transporter, logistik. Ketika saya ketemu dengan perusahaan katakanlah penjualan barang antik,
ya saya harus belajar barang antik. Artinya ilmu kita akan makin banyak dan makin berkembang sesuai dengan klien yang kita temui. Oke, jadi menurut Om, nah saya kan masih sekolah ini. Jadi menurut Om apa aja yang perlu disiapin buat dunia kerja nanti? Oke, ini saya mau nanya sama Albert ya. Kamu masih sekolah? Iya Om. Berapa lama lagi? Sebelum kamu katakanlah berapa lama? 2 tahun? Setahun? Sekarang ini kelas 11, nanti semester 2 ada magang. Oke, magang. Artinya kamu sudah bisa kerja di situ kan? Tapi pertanyaan saya sebenarnya ke kamu adalah, apakah kalau kamu sekolah, kamu nggak bisa mulai bekerja? Mulai dari sekarang? Ya. Kalau saran saya buat kamu adalah, mulai sekarang, cobalah gali atau kembangkan ilmumu dengan cara gini, Mas. Kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya. Karena nanti kalau kamu mulai dari sekarang, kamu akan menang pengalaman lebih banyak dari teman-temanmu. Kemudian, caranya gimana? Caranya adalah UMKM Indonesia itu butuh support. Oke. Mereka butuh support dengan masuk ke digital. Bagaimana mereka punya website misalnya. Nah, skill kamu bisa kamu tawarkan ke mereka dengan katakanlah biaya seikhlasnya, sesuai perhitungan aja supaya kamu dapat pengalaman yang banyak. UMKM itu skupnya nggak gede kok, tapi mereka butuh support yang luar biasa dari kita. Mulai masuk ke situ, gunanya buat apa sih kalau kamu masuk ke UMKM? Itu nambahi portfolio kamu, nambahi pengalaman kamu, sehingga nanti ketika kamu benar-benar sudah matang ilmunya, kamu udah bisa masuk ke corporate gede dengan membawa portfolio yang cukup banyak. Jadi intinya kembangkan skill, terus belajar, karena percayalah, ilmu di sekolah dibandingkan ilmu di luar itu sebenarnya masih sangat banyak dan jauh lebih banyak ilmu di luar. Ilmu-ilmu di lapangan yang kamu nggak pernah ada diajarkan di sekolah. Teori-teori yang nggak akan pernah ketemu dengan teori di sekolah. Dengan kamu masuk ke lapangan langsung, kamu akan belajar survive dan gimana caranya supaya bisa lebih baik. Itu saran saya buat Mas Albert. Oke, jadi saya ini masih harus itu ya Om, masih harus banyak belajar sama mengembangkan skill-skill saya. Coba aja, jadi tawarin aja misalnya di sekitar kamu lah ada orang jualan atau bikin apalah, orang bikin bakso atau cilok atau apalah. Mas mau nggak tak bantuin, tak buatin web gratis deh. Kamu sambil di situ belajar kan, bagaimana kamu bikin software. Atau misalnya Mas tak bikinin sistemnya deh, sistem kasir misalnya, yang sederhana. Di situ kamu belajar kan, kamu kasih free dulu. Gak apa-apa, karena percayalah ilmu yang kamu kasih yang gratis itu akan kembali suatu saat. Di situ kamu belajar apa sih yang kurang, apa sih yang harus saya benerin, apa sih yang harus saya benerin. Dibandingkan kamu di sekolah duduk dengar teori gurumu, itu nggak ketemu. Kamu terapin di lapangan, kamu ketemu masalah, selesaikan, ilmu kamu bertambah. Gitu terus. Oke, ada lagi? Cukup Om, sekian untuk pertanyaan. Makasih Om. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.